Kozzinuddin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin, kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi ibu mau melaporkan Kozzinuddin? Saya akan buat LP kalau Kozzinuddin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Berapa dibeli, di mana transaksi pembeliannya, harus dijelaskan dengan pasti. Karena ini Anda sampaikan di muka publik. Ya. Jika perkara ini naik, saya siap menjadi kesaksian untuk bahwa ada kepentingan dari seseorang dan kelompok untuk menjatuhkan seseorang. Ini surat kuasa ya, surat kuasa Otiva dan Roy itu. Nggak ada nama Kozzinuddin, Al-Katiri. Ini nama-namanya. Jahmada Girsang, ini surat kuasa dibuat tanggal 26 November 2025. Petrus Celestinus, Jemi Mokolensang, Kozzinuddin, Muhammad Kozzinuddin, Abdul Ghafur, ini nggak ada di sini. Azam Khan juga nggak ada. Nggak ada. Jadi orang ini adalah orang yang selalu ngambil momen untuk mengabdiri, tampil-tampil di mana-mana yang tidak punya legal standing. Ini secara hukum. Bahwa sejak tanggal 26 November 2025, kami adalah penerima kuasa hukum RRT. Siapa itu RRT? Roy, Risman, dan Tipa. Oke, terus? Itu aja pengumuman saya. Lantas kalau ada umpamanya bahasa lain di luar itu, ya berarti bukan kami. Bukan kami. Penerima kuasa itu salah satunya adalah saya, Refli Harun, dan Taufik. Sebetulnya Pak Jahmada tadi, ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi? Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Makanya saya juga bingung. Ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya, nih saya buka nih. Itu tidak termasuk RRT. Makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media, wartawan juga bingung. Ini siapa yang memegang siapa. Loh Mas Rai, Abang tidak memberikan sebentar. Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan saya. Jahmada, saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu, nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja, abang nggak punya legal standing loh, abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini, abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Refli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir, saya yang hadir juga Bu di sesi pertama dan sesi kedua. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak, jangan di Enggak. Itu boleh sekarang begini. Untuk kepastiannya kita boleh minta buka CCTV. Ya? Iya, siapa? Dan boleh mereka videokan kok. Kita yang nggak boleh video kan? Mereka videokan. Publik ini kan yang penyesatan mana? itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Nah, itu aja Bu. Nah kenapa kamu itu yang definisi, menilai? Itu definisi KBBI. Nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejas saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena gini, karena pada saat Ibu menyampaikan Ibu itu pegang itu ini kan nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta yang ada di dalam gelar perkara soalnya. Kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Refli Harun? Saya lihat embos dan watermark. Hukum itu kan by saya definition. akan menyampaikan. Jadi apa sih watermark, apa sih embos gitu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu sampaikan. Emang publik bodoh, kamu yang pintar. Enggak, bukan buat saya. Enggak buat saya, buat masyarakat. Kapasitas kamu aja enggak. Sejauh mana kamu tahu perkara ini? Overlap dan mungkin tidak melaksanakan atau aturan ini terlambat, sudah ada proses tadi pemaafan atau saling minta maaf. Oke, baik. Saya mau dengar dari Bang Fitra, silakan. Sedangkan di KUHP itu ditegaskan di pasal 83 itu keadilan restoratif justice itu bisa dilaksanakan di tahap penyelidikan. Memang yang melakukan itu adalah penyidik, tetapi di bagian dari kontrol pengadilan, penyidik harus meminta penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini yang tadinya teman-teman mengatakan bahwa tidak bisa kalau ini lebih dari 5 tahun. Di dalam Perka Polri tidak diatur tentang masa hukuman selamanya. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Tapi demi Solo, karena ini perintah Solo, semua ditabrak aturan. MKR mekanisme keadilan restoratif. Oh, RJ lah kurang. Ya, disingkat MKR.
tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan MKR. Nah lo. 5 tahun dapat. 5 tahun ke atas dapat. 5 tahun penjara dapat dilaksanakan MKR. Selalu terbuka perdamaian. Oke, ini saya garis bawahi. Jelas saya ulang lagi, tindak pidana yang ancamannya pidananya 5 tahun ke atas penjara, ya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan. Itu bisa dilaksanakan RJ. Ya, dapat dilaksanakan. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada Bapak Kozinudin. Pertanyaannya adalah apakah tidak bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Fauzi. Dalam konteks ini digunakan Perkapolri ataukah KUHAP? Itu kan yang menjadi persoalan. Hari ini praktiknya yang digunakan dengan KUHAP, tetapi tidak menggunakan. Bang Kosi menjawab aja. Ustaz menjawab aja. Ustaz menjawab aja. Boleh tak menggunakan Perkapolri itu? Yang jelas boleh menggunakan SOP Solo. Karena Solo itulah yang saat ini sedang dijalankan. Baik, saya kembalikan lagi. Kozinudin, kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan saudara Kozinudin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Siapa yang pengkhianat? Kau masih S1, pintar ngomong doang, jangankan teori, jangankan praktek teori aja kau nggak mampu, Kozinudin. Tanggung jawab mulut kamu ya. Hal yang sangat menyakitkan, seolah-olah kita ini pengkhianat, dialah yang hebat. Siapa kau, Kozinudin? Ku cari rumahmu ya. Aku tahu kau ya. Jangan kau menjadi tukang adu domba. Saya tantang kalian. Siapa yang merasa restorasi justice ini tidak sah, saya tantang. Itu artinya konfirmasi yang saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo, dengan sejumlah penghubung pengkhianat, untuk bisa menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Dan saya pastikan, saya yakinkan, dan saya beri garansi bahwa setiap pejuang setelah mengikrarkan diri sebagai musuh kezaliman tidak akan mengubah langkah dan tidak akan bergeser, apalagi mundur meskipun sejengkal untuk membongkar kezaliman. Jadi saya kira simpan saja tawaran-tawaran pengkhianatan itu, karena sekali lagi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu. Secara strategi kita belah itu bukan hanya sedang telah, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Dan lagi, Bang Egy itu sudah memperkarakan ijazah ini sejak 2021. Mas Roy itu baru 2025. Kita jangan lupa itu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Bang Egy itu dalam keadaan sakit. Nah, salah satu yang memicu Bang Egy di luar dia sakit, dia sangat sakit hatinya, sangat perih perasaannya ketika saudara Kozinudin melepaskan dia sebagai klien. Jadi sebenarnya di dalam tubuh mereka tidak ada yang namanya operasi intelijen, tidak ada namanya Divide et Impera. Yang ada mereka rapuh berjuang. Mereka memang satu tujuan tapi berbeda jalan. Oke, Bung Rasman. Karena itu jangan kaget kalau hari ini Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis, dan yang lain nanti bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi pengkhianatan yang terselubung yang selama ini tidak terpublikasi di publik. Saya pikir begitu. Saya tidak itu sendiri. Terima kasih. Saya tidak memahami. Paham ya? Dengarin ya. Strategi pecah belah itu dilakukan oleh Jokowi melalui perantaraan Rasman, dan saya berbahagia semua menjadi terbuka begitu. Dengar ya. Dengarin ya. Rakyat melihat. Dengarin yang baik-baik ya. Juga ternyata punya peran dalam pecah belah ini. Begini ya. Secara terbuka tanpa malu, gini ya, hukum dari Solo. Itulah kualitas orang Rasman. Itulah bahagia bangga karena Allah SWT telah menunjukkan mana al-haq dan al-batil. Dan selamanya al-haq dan al-batil itu tidak bisa berdamai. Tidak seperti klaim Rasman yang mendamaikan al-haq dan al-batil, itu nggak bisa. Nggak berguna sama sekali, nggak punya legitimasi sama sekali. Dan kami lebih memilih untuk terus berada di parit-parit perjuangan ketimbang berdamai dengan terus melanjutkan perjuangan. Masih sudahlah, tidak usah kita bicara adat yang hak dan yang batil. Saya mau kasih tahu,
Kapan putusan pengadilan bahwa Pak Jokowi itu berlaku zolim, Anda berlaku kasih batil? tahu atau bertanya? Dengarin Kalau ya, bertanya, dengarin ya. kasih tahu. Dengar, Nggak jelas dengarin dulu saya ngomong dong. Kozinudin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin karena kalau nggak hari ini, kalau saya sempat hari ini atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi ibu mau melaporkan Kozinudin? Saya akan buat LP kalau Kozinudin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Berapa dibeli, di mana transaksi pembeliannya harus dijelaskan dengan pasti. Karena ini Anda sampaikan di muka publik. Jika perkara ini naik, saya siap menjadi kesaksian untuk bahwa ada kepentingan dari seseorang dan kelompok untuk menjatuhkan seseorang. Waduh, berarti orang... Ingat, ya, kenapa saya sampai begini? Saya tahu kartu truf mereka. Ini surat kuasa ya, surat kuasa Tifa dan Roy itu. Nggak ada nama Kozinudin, Al-Katiri, dan juga siapa namanya? Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Ini surat kuasa tanggal ini saya dapat itu 26 November 2025. Ini ya, saya bacakan ya. Surat kuasa dari Dr. Rismon Hasiholan, Tifauzia Tausuma, terus KRNT Roy Suryo Notonegoro. Ini surat kuasa yang dibelikan oleh 3 klien ini, RRT. Ini nama-namanya. Jahmada Girsang, ini surat kuasa dibuat tanggal 26 November 2025. Jahmada Girsang, Petrus Celestinus, Jemi Mokolensang, Hamulyadi, Dr. Billy B. Matindas, Joni Silalahi, David Brian Kaniga, Hizkia Miguel Abelardo, Ahmad Wirawan Adnan, Andika Dian Prasetyo, Dr. Muhammad Taufik, Dr. Refli Harun, Dr. Fadli Nasution, M. Tony Suhartono, Aziz Yanuar, Ahmad Mihdan. Nah, ini namanya, maaf ya, Kozinudin, Muhammad Kozinudin, Abdul Ghafur, ini nggak ada di sini. Nggak ada. Al-Katiri nggak ada. Oh, Al-Katiri juga nggak ada. Ya. Azam Khan juga nggak ada. Nggak ada. Jadi orang ini adalah orang yang selalu ngambil momen untuk mengabdiri, tampil-tampil di mana-mana yang tidak punya legal standing. Ini secara hukum saya tidak mempertengkarkan, cuma saya klarifikasi saja bahwa sejak tanggal 26 November 2025 kami adalah penerima kuasa hukum RRT. Siapa itu RRT? Roy, Rismon, dan Tipa. Oke, terus? Itu aja pengumuman saya. Lantas kalau ada umpamanya bahasa lain di luar itu, ya berarti bukan kami. Bukan kami. Penerima kuasa itu salah satunya adalah saya, Refli Harun, dan Taufik. Sebetulnya Pak Jahmada tadi, ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi? Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi? Urusan Anda apa? Maksud saya, boleh dong kita nanya. Tidak boleh dong. Tidak perlu. Yang mana yang mau kita dengar sekarang? TPUA hari ini nggak usah menjadi provokator dan kompor. Ada penjelasan. Nggak usah jadi kompor. Saya tidak pernah jadi kompor. Oh, itu kompor. Ketika kita mendapatkan informasi yang berbeda, biasa luruskan ini. jadi kewajiban hukum kita untuk tabayun. Ini bagian dari tabayun ini. Selama ini. Gimana sih kalian? Anda sudah cukup kompor selama ini. Jangan saya buka nanti kompornya Anda. Itu satu ya. Perlu dikonfirmasi. Sebenarnya tadi kan Abang Jahmada bilang kalau ada pendapat di luar kami, maka itu bukan kami. Makanya saya juga bingung ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya, ini saya buka nih, itu tidak termasuk RRT, makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media, wartawan juga bingung nih siapa yang memegang siapa. Mas Aiman, jadi gini, Bang Jahmada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam film ini. Bukan menebarkan, saya berarti gini Bang, Abang tetap menerima kuasa dari
dari RRT ini, mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah abang, karena abang tidak memberikan abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan saya, Jamada, saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar. Terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya udah konfirmasi ke mereka semua. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya, Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Biar aja Allah yang menentukan, mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun Anda nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu adanya enggak, sebentar Bu. Repli Harun kan nggak di sesi kita, Bu. Dia adanya di sesi kedua, Bu. Iya, maksudnya. Jadi maksudnya Bu saya Eli nggak gini. Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Repli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir. Saya yang hadir juga, Bu, di sesi pertama dan sesi kedua. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak. Jangan di enggak. Itu boleh sekarang begini. Untuk kepastiannya kita boleh minta buka CCTV, ya? Iya, dan boleh mereka videokan kok. Kita yang nggak boleh video kan? Mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini, saya tusuk tangan saya. Nah, itu bisa rusak barang buktinya, Bu. Itu Ibu udah pegang plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa itu hak saya, apa yang saya sampaikan, hak saya, pendapat saya bahwa yang saya lihat berarti pendapat pribadi Ibu ya. Meskipun Ibu bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark, atau ada lintasan stempel. Itu yang saya lihat, ya, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss, ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti apa itu hak kalian. Mohon maaf Bu Eli, ini kita diskusi tidak ya. penting Kita diskusi untuk tidak ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian. Ya. Iya, Bu. Walaupun tidak benar. Itu ada pendapat. Banyak. Memang ada yang nggak benar, Bu? Banyak. Coba contoh yang nggak benarnya apa? Ya, banyak yang contoh yang nggak benarnya, Bu. Ini sekaligus biar kita tolong sampaikan ke saya apa yang dimaksud penyesatan publik. Ya, publik ini kan yang penyesatan mana? itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Nah, itu aja, Bu. Nah, kenapa kamu itu yang definisi, menilai? Itu definisi KBBI. Nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejas saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena gini, karena pada saat Ibu menyampaikan Ibu itu pegang itu ini kan nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta yang ada di dalam gelar perkara soalnya. Kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Repli Harun? Saya lihat emboss dan watermark, tapi itu belum tentu asli. Itu jawab Repli Harun. Ada saya bilang dia menyesatkan publik atau yang lain? Dengar dulu, ya. Dengar dulu. Saya hormati Ibu, Bu, sebagai orang tua saya. Saya sebenarnya kalau nggak jumpa di sini, saya pasti akan cari Adinda. Oh, terima kasih, Bu. Makasih. Di Polda kan saya cari. Kalau Ibu lihat watermark, kemudian emboss, emang watermark dan emboss itu apa sih, Bu? Nggak boleh kamu bertanya. Maksudnya, saya tanya. Ibu punya hak menjawab. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Enggak, ini cuma pertanyaan klarifikasi. Nggak ada hak kamu. Dan ketika orang minta klarifikasi ke saya, nggak ada haknya. Enggak, soalnya kan definisi yang Ibu pakai kan emboss, watermark. Sekarang saya tanya, karena hukum itu kan by definition, Bu, ya. Iya. Hukum itu kan by definition. Saya akan menyampaikan. Jadi apa sih watermark, apa sih emboss gitu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu sampaikan. Emang publik bodoh, kamu yang pintar. Enggak, bukan buat saya. Enggak buat saya, buat masyarakat. Kapasitas kamu aja enggak. Sejauh mana kamu tahu perkara ini? Kamu baru masuk loh. Coba kita tanyakan lagi kalau gitu. Jadi saya hanya bertanya. Jangan kamu merasa anggar jago, merasa merendah-rendahkan orang. Bu, saya nggak merendahkan Ibu. Saya nggak merendahkan Ibu. Jangan kamu sama-sama kata-kata penyesatan publik minta ditarik itu. Coba. Enggak, saya merendahkan kamu tarik, saya persoalkan kamu. Saya nggak merendahkan Ibu. Silakan aja. Oke, baik. Silakan aja. Kita sudahi masalah emboss dan watermark itu kan bagian dari negara demokrasi. Tidak boleh. Ya kalau Ibu merasa Ibu nggak boleh dikritik, berarti kita nggak perlu hidup di negara. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik antara pemaafan dan permintaan maaf itu ya. Oke. Saya cenderung ke aturan yang ada. Jadi sekarang boleh katakan aturannya tidak jelas, artinya berbagai-bagai aturan. Saya
lari ke peraturan yang paling terbaru, bukan peraturan yang pedoman ya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026. Itu diterbitkan 2 Januari 2026 bersamaan dengan berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Nah di situ dikatakan ada mekanisme keadilan restoratif. Jadi saya makanya nggak komen gitu. Jadi nggak pernah nyinggung-nyinggung ini yang mau berdamai itu, yang mau restoratif justice itu. Sebenarnya di situ kalau berdasarkan pedoman itu tidak gampang loh restoratif justice. Tidak gampang. Kenapa Bang? Ya di situ harus ada mekanisme yang surat penghentian penyidikan atau SP3 itu diajukan dulu ke ketua pengadilan. Oke. Saya bawa. Oke, jadi maksud Anda pengadilan harus dulu dilakukan. Harus dulu. Ini according to the surat edaran Mahkamah Agung loh. Bukan surat edaran kejaksaan loh. Surat edaran Mahkamah Agung yang mengkoordinir semua pengadilan. Ini baru berumur 17 hari nih kalau misalnya. Oke, berarti kepolisian ini menurut Anda overlap? Overlap dan mungkin tidak melaksanakan atau aturan ini terlambat, sudah ada proses tadi pemaafan atau saling minta maaf. Oke, baik. Tapi Saya mau dengar dari Bang Pitra, silakan. Jadi biar kita tidak keliru dalam memahami aturan dan peraturan Mahkamah Agung. Yang pertama ingin saya luruskan di sini. Peraturan Mahkamah Agung itu berlaku untuk pengadilan. Surat dari ya. Surat edaran Mahkamah Agung itu untuk berlaku di pengadilan. Peraturan kejaksaan berlaku di ruang lingkup kejaksaan. Persoalannya adalah ini di tahap penyidikan yang berlaku adalah KUHP. Sedangkan di KUHP itu ditegaskan di pasal 83 itu keadilan restoratif justice itu bisa dilaksanakan di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan. Kalau di pengadilan itu berarti kan dia menginginkan kliennya itu dilempar dulu ke pengadilan baru di situ restoratif. Ketentuan pasal 361 KUHP-nya huruf A itu diadopsi. Itu juga di kejaksaan diadopsi. Kenapa? Karena kan ada penyidikan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Bagaimana yang telah? Bagaimana yang sedang? Bagaimana yang akan? Bagaimana yang telah dituntut? Bagaimana dengan yang sudah inkrah? Itu semuanya diatur. Nah, saya mau fokus pada yang setelah disidik pada saat belum berlakunya. Itu yang berlaku adalah KUHP yang lama, berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Berkaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung, itu adalah bagian dari kontrol pengadilan. Memang yang melakukan itu adalah penyidik, tetapi di bagian dari kontrol pengadilan, penyidik harus meminta penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini kan nggak ditabrak-tabrak, langsung saja. Nah, ini lagi-lagi karena SOP-nya SOP Solo, bukan KUHP Solo yang mengendalikan. Baik, coba saya mau dengar dari Bang Ade. Bahwa kemudian kalau kita berbicara yang mana yang berlaku undang-undang KUHP yang baru atau SE atau SEMA atau yang lain-lain, pertanyaannya apakah bisa menggunakan Perkapolri? Apakah di dalam KUHP itu sendiri melarang menggunakan Perkapolri tentang restoratif justice? Yang tadinya teman-teman mengatakan bahwa tidak bisa kalau ini lebih dari 5 tahun. Di dalam Perkapolri tidak diatur tentang masa hukuman. Tadi kita dengarkan dulu sedikit lagi. Itu di Perkapolri. Ya, tidak ada lama hukumannya. Terus yang kemudian tidak ada juga disampaikan di dalam Perkapolri itu bahwa harus ada penetapan. Kan itu dari Mahkamah Agung maksud Anda? Perkapolri. Perkapolri. Justru itu ini yang ambigu begitu loh. Baik. Satu sisi mengklaim restoratif justice berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, KUHP yang baru. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum ya 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Tapi demi Solo, karena ini perintah Solo, semua ditabrak. MKR mekanisme keadilan restoratif. Oh, RJ lah kurang. Ya, disingkat MKR. Tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan MKR. Nah lo. 5 tahun dapat. 5 tahun ke atas dapat. 5 tahun penjara dapat dilaksanakan MKR. Selalu terbuka perdamaian. Oke. Ini saya garis bawahi. Selalu terbuka. Ini yang menyatakan harus hari damai tidak bisa RJ, maksudnya jawabannya ke sini.
Dibantah tolong. Gitu loh. Kan tadi bilang enggak. Bapak kan clean-nya RRT kan, menyatakan masih bisa. Oh dia bilang nggak bisa. Om Aiman berarti RH sudah mendrop pendapat hukumnya dia kemarin. Iya dong, dia bilang nggak bisa. Sama kayak Nggak bisa RJ, Bang. nggak bisa RJ. Ternyata? Nah, ini kan sudah berubah. Jelas saya ulang lagi, tindak pidana yang ancamannya pidananya 5 tahun ke atas, penjara, ya 5 tahun penjara, dapat dilaksanakan. Itu poinnya. Bisa dilaksanakan RJ? Ya, dapat dilaksanakan. Dan baik. Saya mau bertanya kepada Bapak Kozinudin. Pertanyaannya adalah, apakah tidak bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Fauzi. Dalam konteks ini digunakan Perkapolri ataukah KUHAP? Itu kan yang menjadi persoalan. Bukan. Hari ini praktiknya yang Tolong digunakan dijawab dengan saja, KUHAP, Om tetapi Kosi. tidak Bang menggunakan Kosi menjawab aja. Perkapolri. Ustaz menjawab aja. Ini Ustaz kan mau menjawab aja. membalikan fakta saja. Bolehkah menggunakan Perkapolri itu? Yang jelas boleh menggunakan SOP boleh. Solo. Dijawab. Karena Solo itulah yang Baik. saat ini sedang Dijawab. dijalankan. Baik, saya kembalikan lagi. Joko Widodo nggak terjadi ini barang. Oke. Baik, Bang Kozi, berarti Anda menganggap bahwa ada kesalahan Intervensi Solo. Ada intervensi dan semua balik aturan ini. dilabrak demi Solo. Baik. dan fitnah terus. Baik, Bang Pitra, Apakah ini perjuangan? terkait dengan Ini intervensi adalah bagian dari sendiri. membongkar apa yang menjadi rencana dari Solo. Perjuangan. Perjuangan termasuk mengungkap kebobohan tadi. Ini bukan Dan ini adalah bagian dari cara kami menjelaskan bahwa institusi kepolisian ada di bawah kendali Solo, di bawah kendali Joko Widodo. Baik. Apakah isu-isu yang tersebar di luar itu benar atau tidak? Oke. Sehingga kita pastikan. Saya tanya kepada Pak Jokowi, Pak, yang ngajukan restoratif justice itu siapa? Apakah Bapak atau dari tersangka? Tegas beliau jawab. Yang mengajukan itu adalah pihak tersangka. Karena dari Pak Jokowi tidak bisa atau bisa secara hukum? Bisa, Oke, korban baik. juga bisa kalau dia mau kan gitu. Baik. Itu dari tersangka. Berarti dari Terus, tersangka. yang katanya mereka keberatan terkait dengan ada polisi ke sana, itu yang hadirkan dan yang minta itu adalah dari pihak tersangka. Oke, Bahwasanya dicatat. negara hadir dalam proses restoratif justice yang dilakukan oleh mantan tersangka dengan korban. Kozinudin, kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan Saudara Kozinudin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Siapa yang pengkhianat? Kau masih S1, pintar ngomong doang. Jangankan teori, jangankan praktek teori aja kau nggak mampu, Kozinudin. Ya, aku tantang kau ya. Selama ini aku diam. Aku akan laporkan atas permintaan dari keluarga dan atas permintaan dari Bang Egy. Sudah keterlaluan, di luar batas. Kalau kau tahu hukum itu adalah sebab akibat, dan pidana itu siapa berbuat apa. Apa hak kau mengatur orang? Apa hak kau mengatur merendahkan Bang Egy, menghinakan Bang Egy? Siapapun jika merendahkan dan menghina Egy Sujana sebagai klien saya tuntut dia, saya gugat dia, saya laporkan. Tanggung jawab mulut kamu ya. Hal yang sangat menyakitkan, seolah-olah kita ini pengkhianat, dialah yang hebat. Dia nggak siapa-siapa. Siapa sih dia? Siapa kau? Hah? Siapa kau, Kozinudin? Ku cari rumahmu ya. Aku tahu kau ya. Jangan kau menjadi tukang adu domba. Saya tantang kalian. Siapa yang merasa restorasi justice ini tidak sah, saya tantang. Itu artinya konfirmasi yang Saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo, dengan sejumlah penghubung pengkhianat untuk bisa menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Dan saya pastikan, saya yakinkan, dan saya beri garansi bahwa setiap pejuang setelah mengikrarkan diri sebagai musuh kezaliman tidak akan mengubah langkah dan tidak akan bergeser, apalagi mundur meskipun sejengkal untuk membongkar kezaliman.
Jadi saya kira simpan saja tawaran-tawaran pengkhianatan itu, karena sekali lagi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu, secara strategi kita belah itu bukan hanya sedang telah, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Dan lagi, Bang Egy itu sudah memperkarakan ijazah ini sejak 2021. Mas Roy itu baru 2025. Kita jangan lupa itu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Bang Egy itu dalam keadaan sakit. Nah, salah satu yang memicu Bang Egy di luar dia sakit, dia sangat sakit hatinya, sangat perih perasaannya ketika saudara Kozinudin melepaskan dia sebagai klien. Itu poin satu. Poin yang kedua, Bang Egy juga sangat tersinggung ketika Abraham Samad akan diperiksa, lalu kemudian rame-rame para tokoh mengatakan jangan ada kriminalisasi. Jadi sebenarnya di dalam tubuh mereka tidak ada yang namanya operasi intelijen, tidak ada namanya Divide et Impera. Yang ada mereka rapuh, berjuang. Mereka memang satu tujuan, tapi berbeda jalan. Oke, Bung Rasman. Karena itu, jangan kaget kalau hari ini Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis, dan yang lain nanti bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi pengkhianatan yang terselubung yang selama ini tidak terpublikasi di publik. Saya pikir begitu. Saya tidak itu sendiri. Terima kasih. Saya tidak memahami. Paham ya? Dengarin ya. Strategi pecah belah itu dilakukan oleh Jokowi melalui perantaraan Rasman, dan saya berbahagia Dengar. semua menjadi Dengar ya. begitu. Dengar ya. Dengarin ya. Rakyat melihat dengarin baik-baik ya. Juga ternyata punya peran dalam pecah belah ini. Begini ya. Secara terbuka tanpa malu, gini ya. Pendukung dari Solo. Itulah kualitas orang Rasman. Itulah. Bahagia bangga karena Allah SWT telah menunjukkan mana al-haq dan al-batil. Dan selamanya al-haq dan al-batil itu tidak bisa berdamai. Tidak seperti klaim Rasman yang mendamaikan al-haq dan al-batil, itu nggak bisa. Nggak berguna sama sekali, nggak punya legitimasi sama sekali. Dan kami lebih memilih untuk terus berada di parit-parit perjuangan ketimbang berdamai dengan terus melanjutkan perjuangan. Masih solid. Sudahlah, tidak usah kita bicara adat yang hak dan yang batil. Saya mau kasih tahu, kapan putusan pengadilan bahwa Pak Jokowi itu berlaku zalim, berlaku batil. Dengarin ya. Dengarin ya. Dengarin dulu saya ngomong dong. Saya ngomong dulu. Bisa nggak nih saya ngomong dulu? Nggak punya kemampuan kau untuk. Bang Kozin, izin kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Ada bertanya dikasih tahu. Saya bisa ngomong nggak saya? Oke, Bung Kozin tahan dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Gini. Inilah kalau orang baru belajar masuk TV. Inilah belajar kalau orang belajar masuk TV. Baik, saya tengahi dulu, Bung Kozin, Bung Rasman. Bung Kozin, Bung Rasman. Oke, tenang dulu. Oke, Bung Kozin, tenang dulu, kita kasih kesempatan ke Bung Rasman dulu. Silakan, Bung. Saya begini, menurut saya, kalau kita melihat seseorang berlaku zalim, maka ajaklah dia bagaimana dia berlaku menjadi baik. Cara pendekatannya dalam Islam, setahu saya. Dengarin dulu ya. Bung Rasman. Dengarin. Oke. Apalagi hanya seorang Rasman Nasution. Oke. Ada sekarang 6 orang lagi tersangka yang akan dibawa ke persidangan. Monggo. Kita buktikan kan. Klaster 1 masih ada 3, klaster 2 masih ada 3, 6 orang lagi. Emang siapa yang takut? Tidak perlu kemudian mengajak yang lainnya untuk ikut berkhianat sebagaimana yang sudah dikomunikasikan. Saya hanya mau bilang, kalian Kozinudin, rapatlah kalian, koreksilah tim kalian, solidkan supaya jangan kalian tuduh orang besok memecah belah. Oke. Kalian ini sekarang sudah tidak solid lagi. Baik. Kalian sudah begini saja sudah digoyah. Bung Kozin, Bung Rasman. Bung Kozin, Bung Rasman, mohon maaf sekali karena waktu kita yang terbatas, saya harus menutup diskusi kita kali ini. Tenangkan diri kalian. Koreksi diri kalian. Bung Rasman, Bung Kozin. Baik. Salah nggak? Nah, saya nggak tahu mereka punya surat kuasa itu, apakah sejauh mana yang dikatakan surat kuasa non litigasi? Apakah dia bebas untuk baik pendampingan di kepolisian, ketika gelar perkara, kemudian tampil-tampil di TV? Kan ini merupakan sebuah pelanggaran kalau menurut saya. Etik ya, pelanggaran etik. Beretikalah kita dalam menjalankan profesi itu.
Tapi kenapa Roy Suryo selalu berdampingan sama Kozinudin kalau bicara? Karena mungkin menurut saya Roy Suryo ini kan tidak paham hukum. Dan yang pintar ngomong itu adalah Kozinudin. Enggak, iya. Tapi saya akui Kozinudin hebat, pintar ngomong. Tapi apakah tahu Roy Suryo itu sampai sejauh mana kemampuan cara mengedukasi untuk kepentingan kliennya menyelesaikan perkara hukum tentang yang kasus tersangkut dengan pada klien itu sendiri. Apakah dalam kasus ini ataupun dalam kasus apa seperti di PIK dia juga kliennya ditahan juga. Tapi berarti Roy Suryo juga nggak konsisten dong. Ini kan sah, dia yang menyerahkan kuasa ya kan ke orang-orang ini. Kok dia bisa nerima orang yang tidak ada namanya? Itu dia bisa dituntut gak, Bu? Nah, coba lihat itu ada tanda tangan dan juga ada paraf di sini. Oh iya. Jadi ini itu menyatakan para itu Roy sah, Suryo, ya. Rismond dan Tifa ya. Nah, coba lihat tanda tangannya up lah. Dr. Muhammad Taufik, KMRT Roy Suryo, Dr. Refli Harun. Nah, ini yang di dalam surat kuasa ini yang resmi ya, di dalam surat kuasa yang diberikan oleh 3 tersangka itu Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Nama Kozinudin tidak ada, nama Abdul Ghafur tidak ada. Tapi kelihatannya yang getol bicara di berbagai media itu, ya mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman saya di media ya, untuk apa melihat bahwa kalau dari segi surat kuasa ini, secara hukum Abdul Ghafur, Kozinudin itu tidak punya legalitas untuk bicara mengatasnamakan Roy Suryo, Tifa dan Rismond. Gitu ya, Bu? Iya, saya mendapatkan ini jujur dari pihak kepolisian. Karena ini juga 6 kali saya minta baru saya dikasih. Hak saya dong tahu. Benar nggak dia ini kuasa, siapa saja kuasa hukumnya. Ternyata di situ disampaikan oleh salah satu penyidik, entah ya saya lupa namanya, bahwa mungkin koordinatornya adalah Jahmada kalau di sini. Jahmada ya. Jahmada. Soalnya karena ada tanda tangan dia di sini. Jadi dari sekian nama itu yang menandatangani kuasa ini ada 3 orang. Jahmada Girsang, Muhammad Taufik, dan Refli Harun. Ya, jadi dengan hal ini saya menyampaikan siapa sebenarnya kuasanya. Kok semua melabrak orang gitu. Terus ngomongnya nggak ada tentang bagaimana memikirkan tentang nasib klien. Terus mengedukasi klien agar memahami narasi hukum untuk kepentingan pembelaan yang sedang diderita mereka gitu. Terus kok malah sibuk cuap-cuap gitu. Nah, saya pertanyakan untuk mengambil simpatik publik agar mereka adalah orang yang benar-benar di atas kebenaran sehingga merendahkan orang yang bukan tidak sepaham dengan dia, dimusuhi. Halo, lu siapa? Atau saya bisa bertanya begini gak, Bu? Maaf, ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Kozinudin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin, karena kalau nggak hari ini, kalau saya sempat hari ini, atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi Ibu mau melaporkan Kozinudin? Saya akan buat LP kalau Kozinudin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang dari pengkhianat. Menjadi pengkhianat. Berapa dibeli?